Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sebagaimana sudah diagendakan dari 3 minggu sebelumnya, kita masuk sekarang sesi ketiga dari acara bedah buku, tulisan-tulisan saya pribadi, dan kita sekarang masuk buku yang ketiga, yaitu Menuju Islam Kafah Jilid 2, yang secara khusus temanya difokuskan pada mengokohkan akidah. Sebagaimana buku yang pertama, ini pada asalnya himpunan tulisan saya yang biasa diterbitkan melalui buletin At-Taubah setiap Jumat, dan dipilih tema-tema yang fokus pada akidah untuk kemudian diedit ulang, dirapihkan, disistematisasikan sampai kemudian menjadi buku Menuju Islam Kafah Jilid 2 ini. Dalam buku ini saya membahas 3 tema pokok, 3 bab pokok. Yang pertama, mengokohkan tauhid. Yang kedua, tauhid di persimpangan jalan. Dan yang terakhir, perusak tauhid. Terlebih dahulu sebagai pengantar, akidah itu maknanya adalah keyakinan. Akidah itu bisa akidah salimah, bisa akidah fasidah, bisa akidah yang lurus, bisa akidah yang rusak. Sementara tauhid itu mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya, dan tauhid itu pasti benar. Tauhid beda dengan monoteisme. Biasanya selalu dianggap bahwa tauhid itu monoteisme, padahal beda. Tidak setiap orang yang meyakini Tuhan satu dia kemudian bertauhid. Karena orang yang meyakini Tuhan satu ya seperti orang Yahudi, atau bahkan orang Kristen pun meyakini bahwa Tuhannya satu. Mereka tidak memahami sebagai trinitas, tetapi sebagai tritunggal, 3 dalam 1. Makanya mereka tidak keberatan dengan sila pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karena menurut mereka Tuhan orang Kristen juga satu, yaitu Tuhan Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Demikian juga ya di Hindu, di Buddha, mereka umumnya meyakini Tuhan mereka satu. Ini beda tentu dengan tauhid. Kalau tauhid itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Jadi kalau orang Buddha menjadikan Buddha sebagai satu-satunya, itu bukan bertauhid, itu masih kafir. Atau orang Yahudi meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan, cuma mereka di dalam praktik ibadahnya masih percaya sihir, masih percaya togut, masih meyakini Tuhan punya anak meski anaknya berwujud manusia. Nah, itu bukan bertauhid. Atau termasuk umat Islam sendiri yang meyakini Allah sebagai Tuhan, yang beribadah hanya kepada Allah, tetapi dalam kenyataannya sering ada amal yang riya, yang tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam pengorbanan tidak mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kurang tauhidnya. Jadi makna tauhid itu lebih spesifik lagi, hanya kepada Allah satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Sebalik dari tauhid adalah syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Nanti syirik ini dibagi 2 secara umum, ada syirik hakiki, ada syirik majazi atau amali.
Ada syirik i'tiqadi, ada syirik amali. Syirik i'tiqadi adalah syirik secara akidah, ya, seseorang meyakini Allah sebagai Tuhan, juga ada Tuhan-Tuhan lainnya, ya, selain Allah. Itu adalah syirik i'tiqadi. Syirik i'tiqadi masuk kategori kafir. Yang kedua, syirik amali. Syirik amali ini syirik sebatas dalam amal, tetapi dia yakin Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Contohnya syirik mahabbah. Di sini juga dibahas syirik mahabbah di bagian ketiga di bab perusak tauhid. Dia meyakini Allah satu-satunya Tuhan, tetapi dalam hal kecintaan ada banyak yang dia lebih cintai di atas kecintaan kepada Allah. Yang saya contohkan di sini supporter sepak bola, ya. Mereka demi mendukung tim kesayangannya siap meninggalkan keluarga, siap meninggalkan rumah, siap melintasi pulau. Tetapi untuk bangun sholat subuh mereka malas, ya. Untuk ngaji mereka malas. Nah, ini berarti kecintaan kepada tim sepak bola kesayangannya lebih besar dibanding kecintaan kepada Allah. Yang seperti ini masuk kategori syirik mahabbah. Syirik mahabbah itu syirik amali. Syirik amali kafirnya sebatas kafir amal. Jadi statusnya dia tetap muslim, cuma dia musyrik dalam hal amalnya, kafir dalam hal amalnya. Orang yang syirik amali, kafir amali itu berdosa besar. Ya, dosa besar itu berarti tidak akan diampuni dosanya kecuali kalau dia bertobat. Tidak akan diampuni melalui amal-amal ibadah. Tidak akan diampuni melalui sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Itu tidak akan bisa mengampuni dosa-dosa besar. Harus hanya tobat. Tobat dia mengakui itu salah dan berhenti tidak melakukannya lagi. Kalau sampai meninggal dunia dia masih saja melakukan syirik mahabbah seperti itu, maka berarti dia mati dalam keadaan sebagai dosa besar. Statusnya muslim, tetapi muslim yang melakukan dosa besar. Nah, di sini yang akan kita bahas di buku ini secara fokus pada tauhid. Maka di 3 bab yang tadi saya singgung, mengokohkan tauhid, tauhid di persimpangan jalan, perusak tauhid, ini fokusnya ke tauhidnya. Meski judul besarnya adalah mengokohkan akidah, maksudnya akidah di sini adalah akidah tauhid. Di bab pertama tentang mengokohkan tauhid, di sini saya bahas tentang pentingnya meyakini semuanya milik Allah. Ini banyak ayatnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang dimaksud dengan tauhid ini? Yang dimaksud dengan tauhid ini adalah jangankan apa yang kita miliki, tubuh yang kita miliki ini pun ini milik Allah. Maka konsekuensinya adalah sami'na wa ata'na. Ketundukan, kepatuhan kepada Allah secara total. Tidak boleh ada yang tidak total. Kalau tidak total berarti ini belum meyakini. Maka orang-orang yang sering berdalil dengan HAM, hak asasi manusia, mereka kemudian bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Ya, misalkan bebas perempuan untuk memperlihatkan auratnya karena tubuhnya tubuh saya sendiri. Seseorang bebas melakukan apapun dengan hartanya karena merasa hartanya harta sendiri. Termasuk pejabat yang bebas melakukan apapun dengan jabatannya karena mumpung jabatan milik sendiri. Itu semua sudah tidak sempurna, tidak murni tauhidnya. Mengapa? Karena jelas semua yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Maka berarti kita harus tunduk pada aturan Allah. Ketika seseorang meninggal
lalu dia membagikan waris, harus diingat itu waris bukan milik dia, milik Allah. Maka dari itu jangan dibagikan bagaimana sekehendak dia, harus dibagikan sesuai pemiliknya. Ya. Saya sering ibaratkan, ya, di buku ini juga disinggung seperti seorang tamu yang dia bertamu ke rumah tuan rumahnya, itu kan dia memang berhak untuk dijamu, tapi bukan berarti dia berhak sebebasnya mengambil televisi, mengambil motor tuan rumah kemudian dijual, lalu mengatakan bebas, saya punya hak. Nggak bisa. Manusia juga demikian, dia tinggal di bumi, ini bumi milik Allah, ya. Airnya air milik Allah, udaranya udara milik Allah, kaki dan tangannya pun itu semua milik Allah. Oleh karena itu, dengan keyakinan ini, maka seseorang harus siap sami'na wa ta'na kepada Allah. Tidak ada lagi sami'na wa asoina dan segala bentuk liberalisme seperti yang mudah kita temukan hari ini. Kemudian yang kedua, penting dalam mengokohkan tauhid ini, kita menyelami rahasia di balik basmalah. Dalam segala sesuatu kita diajarkan untuk selalu memulai dan bismillah. Makan, semua aktivitas, keluar rumah, naik kendaraan dan sebagainya, ya, memulai pekerjaan. Apa maksud bismillah itu? Adalah sebuah kesadaran bahwa semua yang kita lakukan ini dengan nama Allah, untuk Allah, diperuntukkan kepada Allah, penilaiannya diserahkan kepada Allah, dan semuanya ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau seseorang dia bekerja mencari rizki, itu semuanya bentuk ibadah kepada Allah. Ikhlas dia menjalani, tidak ada berkeluh kesah. Karena dalam ibadah nggak boleh berkeluh kesah. Kemudian ketika dia mendapatkan rizki, nah dengan bismillah itu dia meyakini ini semua sudah kehendak maksimal dari Allah sesuai ikhtiar saya. Maka akan terasa ringan. Semuanya diniatkan untuk Allah, bukan untuk karena pandangan orang lain, penilaian orang lain. Maka meski ada 1000 orang yang memuji, itu tidak akan menambah kesombongannya. Sama sekali tidak ada. Atau meski ada 1000 orang yang mencaci, tidak akan melunturkan tekadnya untuk beribadah. Kenapa? Karena semuanya dipersembahkan hanya untuk Allah. Maka jadilah seseorang yang bekerja, yang beribadah, selalu menyelami bismillah, dia akan merasa tenang, khusyuk, fokus hanya kepada Allah. Kemudian di sini juga dibahas tentang kesucian la ilaha illallah. Kesucian la ilaha illallah itu artinya ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia suci secara akidah, tidak boleh dikafirkan. Dia harus diperlakukan sebagai muslim, bahkan sampai meninggalnya dia berstatus sebagai muslim, meski dia pelaku dosa besar. Jadi bukan berarti meremehkan dosa besar. Dosa besar ada siksaannya, tidak bisa dihapus dengan amal-amal ibadah penghapus dosa yang biasa seperti saum Arafah, saum Taswa Asyura. Ada nanti bersihnya hanya dengan siksa. Tetapi orang yang dia masih yakin la ilaha illallah, dia meski berdosa besar status Islamnya tetap ada. Maka dia harus tetap mendapatkan hak Islam, tetap berhak diberi salam oleh kita, tetap berhak dijenguk, tetap berhak diberi nasihat, tetap berhak disolatkan, tetap berhak dikuburkan di pekuburan muslim. Ya, jangan ditolak jenazahnya. Dia tetap berhak disolatkan meski tidak wajib, ya, kalau dia pelaku dosa besar, ya. Karena ada pengecualian nanti, kayak Nabi tidak menyolatkan peminum khamar, orang yang menyembunyikan harta rampasan, ya, atau korupsi, menggelapkan harta rampasan perang, ya. Tapi bukan berarti kemudian dia haram disolatkan.
Nah, tidak boleh dikafirkan, dia tetap harus diperlakukan sebagai muslim, termasuk haram darahnya. Dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibom, ya. Ini bagi rekan-rekan kita yang terlalu ekstrim, ya, meyakini bahwa siapa yang ikut Pancasila dan UUD 45 dia berarti sudah kafir, yang ikut pemilu sudah kafir. Itu mohon diluruskan tauhidnya, ya. Dalam konsep tauhid, ketika seseorang masih yakin la ilaha illallah, cirinya sederhana saja, dia masih sholat, dia masih saum, bahkan haji dan umroh, itu berarti dia masih yakin la ilaha illallah, maka berarti dia masih muslim. Meski dia di DPR tidak atau belum menegakkan hukum Islam sepenuhnya, meski istrinya tidak dijilbab, meski dia menerapkan undang-undang yang kurang sesuai dengan Islam, itu memang semua dosa besar, tapi tidak mengurangi keislamannya. Dia tetap berhak sholat di masjid, dia tetap berhak ikut ibadah haji dan umroh ke tanah suci, ya. Karena la ilaha illallah itu sungguh suci. Apa dalilnya? Dalilnya ketika seorang sahabat yaitu Usamah bin Zaid, dia menemukan seorang musuh yang sudah terdesak, kemudian musuh itu mengucapkan la ilaha illallah, Usamah terus saja membunuhnya. Karena menurut Usamah, orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk melindungi dirinya saja. Maka Nabi memarahinya, mengapa kamu tidak belah dadanya untuk mengetahui? Mengapa kamu berani membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Tidak boleh, ya. Allah saja sangat menghargai la ilaha illallah. Orang yang meyakini la ilaha illallah, meski dosanya besar, meski dosanya banyak, meski dia disiksa di neraka cukup lama, tapi ujung-ujungnya Allah menghargai la ilaha illallahnya, dipindahkan dari neraka ke surga. Masa Allah saja menghargai la ilaha illallahnya, meyakini, menempatkannya sebagai muslim dan memasukkan ke surganya meski di tahap akhir, tapi malah mengkafirkan, malah menghalalkan darahnya, berani membunuhnya, merampasnya, bahkan ada yang anak ke orang tuanya sendiri. Ini penyimpangan-penyimpangan tauhid. Kemudian dibahas tentang milah Ibrahim sebagai agama yang sebenarnya, merujuk pada dinang qiyamam millata Ibrahim. Agama yang lurus itu lihat Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Murni tauhid kepada Allah dan wala itu hanya loyalitas kepada sesama muslim, dan baro itu siap putus hubungan dengan orang kafir. Tidak ada hubungan kasih mengasihi, tidak ada hubungan cinta mencintai, dan tidak memprioritaskan orang kafir. Jadi kalau kita masih selalu lebih hormat kepada orang kafir dibanding kepada orang Islam, itu tauhidnya belum, agamanya belum qiyaman, belum milah Ibrahim. Milah Ibrahim juga dikenal dalam sunnah-sunnahnya, terutama dalam toharoh, dalam kebersihan. Orang yang dia beragama Islam tapi tidak apik dalam menjaga kebersihan, berarti dia agamanya belum lurus. Kemudian di bab kedua ini tauhid di persimpangan jalan. Apa maksudnya? Membahas praktik-praktik penyimpangan dalam tauhid. Mulai dari suruhan kontemporer. Suruhan itu merayakan 1 Muharram, itu kan mohon maaf ya, seperti yang saya tahu di Jawa itu ada tradisi mengkeramatkan Kiai Slamet ya, kerbau yang putih itu diyakini keramatnya, kemudian dibebas setiap tanggal 1. Itu suruhan klasik yang jelas musyrik ya. Musyrik meyakini ada kekeramatan di luar yang diajarkan dalam dalil, itu musyrik. Nah, kalau suruhan kontemporer ya itulah yang merayakan tahun baru Muharram. Mereka berdalih, mengapa tahun baru Masehi dirayakan, tahun baru Muharram tidak dirayakan? Loh, tahun baru Masehi nggak boleh dirayakan, tahun baru Muharram juga nggak boleh dirayakan. Merayakan tahun baru itu jelas dilarang dalam hadis. Ketika Nabi datang ke Madinah, saat itu penduduknya biasa
merayakan hari Nairuz dan Nahrawan. Kedua perayaan itu merujuk tahun baru Masehi ya dan awal musim semi. Lalu kata Nabi, ganti. Sudah ada yang cukup, yang bagus, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Nabi tidak memberikan celah merayakan awal-awal tahun. Dan kalau kita merayakan awal tahun baru Hijriah, memang apa nilai ibadahnya? Kan nggak ada. Kalau Idul Fitri, Idul Adha kita rayakan, ada nilai ibadahnya. Ada nilai pahala yang diajarkan oleh Nabi. Ramadan ya, kemudian 10 hari Zulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan itu ada nilai ibadahnya. Kalau tahun baru Hijriah nggak ada. Ini hanya sebentuk tasabuh saja. Ya, tasabuh menyerupai tradisi orang kafir. Kemudian mitos dan sunnah seputar Asyura. Nah, di sini dibahas ya, termasuk seputar Asyura yang dirayakan oleh orang-orang Syiah. Asyura itu hari yang penting dalam Islam. Bahkan sampai Nabi SAW memerintahkan orang yang tidak saum pun untuk menghentikan makannya sampai maghrib. Jangan makan lagi, jangan makan siang, jangan makan sore, jangan ngopi. Saking menghargai hari Asyura. Bahkan anak-anak kecil pun disuruh saum, dididik saum Asyura. Ya, itu ada sunnahnya. Tetapi tidak sampai kemudian dijadikan mitos-mitos seperti yang kita lihat dalam Surwan atau seperti yang dirayakan oleh orang Syiah ya, seperti mudah kita lihat di Iran, melukai diri sendiri diyakini sebagai hari syahadah, di mana Husain bin Ali bin Abi Thalib itu sebagai mati syahid. Orang yang ikut memperingati kesedihannya akan mendapatkan pahala anu, itu semua mitos, bid'ah dan termasuk pada syirik. Ya. Kemudian di sini secara khusus juga dibahas tentang Maulid. Ya, mohon maaf bagi rekan-rekan yang tidak sependapat. Mengapa dimasukkan dalam tema akidah? Karena ini kaitannya dengan tauhid. Apakah ini layak kita agungkan, adakah nilai keagungan dalam perayaan ini? Jadi kaitannya dengan keyakinan. Mengapa ini menjadi sesuatu yang harus diyakini sakral? Padahal dari Nabi SAW-nya sendiri tidak ada. Di sini dibahas tentang sejarah. Ternyata ya berdasarkan penelitian disertasi di Mesir itu mulai ada 5 abad sesudah Nabi wafat. Jadi di era salaf nggak ada sampai tabi'ut tabi'in, bahkan sampai al-akhidin nggak ada perayaan Maulid itu. Termasuk ya di sini disinggung, mohon maaf, ini lebih tasabuh ke Natal, merayakan hari lahir Yesus orang Kristen, lalu kita merayakan hari lahir Nabi Muhammad. Perayaan hari lahir itu, milad itu tidak diajarkan di dalam agama kita. Ini hanya sebentuk tasabuh saja. Jadi sangat riskan. Meski saya menghargai rekan-rekan yang merayakan Maulid sehingga tidak terlalu berani ya kalau ke publik mengatakan haram, minimalnya syubhat. Syubhat itu diragukan kehalalannya dan keharamannya. Disebut halal udah jelas, faktor-faktor haramnya banyak ya. Tasabuhnya, kemudian bid'ahnya, apalagi jika dikaitkan dengan dalil Abu Lahab. Ini yang sering dijadikan dalil. Dalam riwayat Bukhari katanya bahwa Abu Lahab itu salah seorang saudaranya itu Abbas ya, ayahnya Abdullah bin Abbas, bermimpi dia ditemui Abu Lahab dan Abu Lahab melaporkan kepadanya bahwa siksanya diringankan gara-gara setiap hari Senin, di mana pada hari itu dia membebaskan Suwaibah. Suwaibah itu hamba sahayanya yang menyusui Nabi Muhammad, ketika Suwaibah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah lahir. Jadi akibat Abu Lahab berbahagia pada hari Senin, maka setiap hari Senin dia diringankan siksaannya. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mengkritisi itu riwayat yang Abu Lahab itu bukan sanad Imam Bukhari, itu mursal. Imam Bukhari mengutipnya secara mursal untuk menguatkan bahwa memang Suwaibah yang menyusui Nabi.
Maka dari itu anak Abu Salamah haram buat Nabi, karena Abu Salamah juga disusui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya itu riwayat sahih bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa amal-amal orang kafir itu pasti hancur. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kemudian mimpi kan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ini mimpi seorang Abbas bin Abdul Muttalib seandainya itu sahih. Ya. Dan seandainya itu sahih juga tetap tidak jadi dalil perayaan Maulid. Itu hanya sebatas menjelaskan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya memang siapa yang tidak berbahagia? Hanya orang kafir yang tidak berbahagia. Orang Muslim yang tidak berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu orang Muslim diragukan ketauhidan. Tapi tidak berarti kebahagiaan itu juga harus menjadi dirayakan, sehingga kemudian diyakini ini harus dirayakan. Kalau tidak dirayakan berarti kurang keislamannya. Mohon maaf, ya. Itu semua tidak ada dalam aturannya. Dalam hal ini maka kita harus meyakini bahwa dalam Maulid tidak ada nilai-nilai ibadah, tidak ada nilai-nilai pahala. Sama seperti tadi, dalam suruhan tidak ada nilai-nilai ibadah. Mengapa kemudian kita merayakannya? Kalau dalam Idul Fitri, Idul Adha, ya, Asyura, ya, itu memang ada nilai-nilai ibadahnya, ada nilai pahalanya. Arafah, silakan, ya. Meski tidak kemudian dirayakan dengan pesta, tapi dirayakannya dengan ibadah. Ya. Tapi kalau dalam Maulid, tahun baru Hijriah, Suruhan, Asyura yang kemudian merayakan seperti Syiah, itu semua tidak ada nilai-nilai ibadahnya, nilai-nilai keyakinan bahwa ini sesuatu yang sakral. Nah, di sini maka saya bahas di pembahasan tauhid di persimpangan jalan. Termasuk saya bahas khusus di sini tentang awas Natal. Apa maksud awas Natal? Jangan sampai umat Islam terbawa tradisi Natal. Terlebih sekarang sesudah sistem pendidikan dialihkan ke semester. Jadi otomatis semua sekolah pas Natal dan Tahun Baru itu libur panjang. Jangan sampai libur itu juga dimanfaatkan dengan merayakan. Kalau ada acara yang jelas misalkan di mall ini dalam rangka Natal, jangan datang kita ke sana. Karena berarti turut merayakan Natal. Turut merayakan Natal berarti turut berbahagia Tuhan punya anak. Padahal jelas kata Al-Quran, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda ang da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit belah, bumi hancur, gunung remuk. Gara-gara manusia mengklaim Allah punya anak. Kurang ajar, Allah murka, ini malah dirayakan. Termasuk ikut Natal bersama seperti yang dicontohkan dari mulai presiden sampai wali kota atau mungkin sampai lurah, sampai camat, ya. Para pejabat, ya. Meski ada gubernur yang katanya disokong oleh para habaib, sama merayakan. Termasuk di sini Imlek. Saya tulis di sini tulisan dari seorang pendeta yang mereka protes mengapa Imlek dijadikan hari budaya. Padahal Imlek itu jelas hari raya agama Konghucu. Mau ditelusuri kemanapun itu hari raya agama Konghucu. Maka kalau kita turut angpau, turut pakai pakaian Cina, merayakan budaya Cina, sampai cap gomehnya, ya, 2 minggu sesudah Imlek, itu semua berarti meyakini satu keyakinan yang menyimpang dari akidah Islam, yang merusak ketauhidan. Nah, inilah di antara yang saya bahas di buku ini, termasuk berarti kesananya haram mengucapkan selamat Natal, selamat Imlek. Mengapa kita mengucapkan selamat kepada sesuatu yang jelas-jelas haram, jelas-jelas neraka, jelas-jelas merusak akidah? Nggak boleh. Meski ada alasan hanya sekadar di mulut saja, tidak ke hati. Ya kenapa harus capek-capek? Sekadar di mulutnya. Udah, kalau di hatinya nggak ada, jangan kemudian kita bersikap munafik. Kalau kita tidak meyakini, jangan kemudian kita mendidik lisan kita untuk munafik.
mengatakan sesuatu yang tidak kita yakini. Haram itu sifat munafik. Itu saja mungkin ya dalam kesempatan terbatas. Tentu lebih lanjutnya bisa ikhwati iman simak semua di buku yang sudah saya tulis.